Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadil Paujad dengan nomor induk mahasiswa 241111131 Saya merupakan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah definisi dari sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah rangkaian organ dan juga struktur biologis yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem ini berbeda antara pria dan juga wanita, namun saling melengkapi untuk memungkinkan proses reproduksi seksual. Sistem reproduksi manusia melibatkan organ-organ, hormon, dan mekanisme fisiologis yang memungkinkan pembentukan sel kelamin atau gamet, pembuahan, dan juga perkembangan embrio hingga kelahiran. Sistem reproduksi laki-laki. Organ reproduksi bagian luar pada laki-laki. Penis. Penis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi untuk mengalirkan sperma ke saluran reproduksi wanita saat ejakulasi, dan juga sebagai saluran keluarnya urin melalui uretra. Struktur utama penis meliputi jaringan spons atau corpus cavernosum dan juga spongiosum yang memungkinkan ereksi serta glans penis yang merupakan ujungnya. Bisa kita lihat pada gambar merupakan gambar dari penis. Yang berikutnya merupakan skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan mengatur suhunya agar sesuai untuk produksi sperma. Pada saat suhu panas, skrotum akan mengendur untuk mendinginkan testis. Dan pada saat dingin, skrotum akan mengencang untuk menjaga kehangatan. Fungsi utama skrotum adalah menjaga kesehatan testis dan juga mendukung kesuburan pada pria. Bisa kita lihat pada gambar merupakan gambar dari skrotum. Yang berikutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi bagian dalam pada pria. Testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Testis berfungsi sebagai tempat produksi sperma dan juga hormon testosteron yang penting untuk perkembangan seksual pria dan juga fungsi reproduksi. Bisa kita lihat pada gambar, merupakan gambar dari testis. Yang berikutnya adalah saluran reproduksi. Epididymis adalah saluran yang melingkar yang terletak di atas dan di belakang testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pematangan, dan transportasi sperma sebelum dikeluarkan melalui vas deferens. Bisa kita lihat pada gambar, merupakan gambar dari epididymis. Yang berikutnya adalah uretra. Uretra adalah saluran pada pria yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih dan sperma saat ejakulasi. Saluran ini melewati prostat, dasar panggul, dan juga penis, berakhir di ujung penis atau meatus uretra. Uretra memastikan urin dan sperma tidak keluar bersamaan. Bisa kita lihat pada gambar, merupakan gambar dari uretra.
Yang berikutnya adalah pars deferens. Pars deferens adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra melalui kelenjar prostat. Saluran ini berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra saat ejakulasi. Bisa kita lihat pada gambar merupakan gambar dari pars deferens. Yang berikutnya adalah kelenjar reproduksi. Vesicula seminalis adalah dua kelenjar kecil yang terletak di dekat pangkal kandung kemih dan juga terletak di belakang prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen. Bisa kita lihat pada gambar merupakan gambar dari vesicula seminalis. Yang berikutnya adalah kelenjar prostat. Adalah kelenjar yang berbentuk sebesar kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra pria. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu dalam proses ejakulasi. Bisa kita lihat pada gambar tersebut merupakan gambar dari kelenjar prostat. Yang berikutnya adalah kelenjar cover atau juga dikenal sebagai kelenjar bulboretral. Adalah dua kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat dan di samping uretra pria. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan praejakulasi. Bisa kita lihat pada gambar tersebut merupakan gambar dari kelenjar cover atau kelenjar bulboretral. Yang berikutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada perempuan. Ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur atau ovum dan juga hormon estrogen serta progesteron. Ovarium berfungsi untuk reproduksi dan mengatur siklus menstruasi serta mendukung kehamilan. Bisa kita lihat pada gambar, merupakan gambar dari ovarium. Dan ini merupakan gambar dari sel telur atau dikenal juga sebagai ovum. Yang berikutnya adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah sepasang saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat pembuahan di mana sperma bertemu dengan sel telur setelah ovulasi. Bisa kita lihat pada gambar, merupakan gambar dari tuba Fallopi, dan ini merupakan gambar yang dimana sperma bertemu dengan sel telur setelah ovulasi. Yang berikutnya adalah oterus. Oterus atau rahim adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti buah pir terbalik, terletak di antara kandung kemih dan juga rektum. Fungsi utamanya adalah untuk menampung dan mendukung perkembangan embrio selama kehamilan. Bisa kita lihat pada gambar tersebut merupakan gambar dari oterus. Dan ini merupakan gambar dari endometrium atau dinding rahim. Yang berikutnya adalah vagina. Vagina adalah saluran otot elastis yang menghubungkan rahim atau uterus dengan bagian luar tubuh wanita. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir
untuk bayi selama persalinan, dan juga sebagai saluran untuk mengeluarkan darah menstruasi. Bisa kita lihat pada gambar tersebut merupakan gambar dari vagina. Pubertas pada laki-laki biasanya dimulai antara usia 9 hingga 14 tahun dan berlangsung hingga usia 18 tahun. Selama pubertas, tubuh tumbuh lebih tinggi, otot juga berkembang, suara menjadi lebih dalam atau berat, dan rambut tumbuh di wajah, di ketiak, dan juga tumbuh di daerah kemaluan. Alat kelamin seperti penis dan juga testis juga berkembang dan kulit menjadi lebih berminyak. Terkadang juga menyebabkan jerawat. Semua perubahan ini dipengaruhi oleh peningkatan hormon testosteron. Sedangkan pada perempuan, pubertas dimulai di lebih awal, biasanya antara usia 8 hingga 13 tahun, dan juga berlangsung hingga sekitar usia 16 tahun. Perubahan fisik pada perempuan termasuk perkembangan payudara, perubahan bentuk tubuh yang lebih berlekuk dengan pinggul yang membesar, serta pertumbuhan di rambut, di ketiak, dan juga di daerah kemaluan. Salah satu tanda penting pubertas pada perempuan adalah dimulainya menstruasi, yang menandakan kemampuan tubuh untuk hamil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.